Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bapak Ibu, bicara tentang Natal itu identik dengan kasih. Alkitab dengan jelas katakan bahwa Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia ini, tapi untuk menyelamatkan saya dengan saudara. Siapapun kita yang percaya kepada Tuhan, maka kita pasti akan diselamatkannya. Bapak Ibu, bicara tentang kasih, tentunya ini kita harus belajar dengan benar. Ada banyak sekali jemaat tanya sama saya, Bu, standarnya kasih itu apa toh? Karena kadang-kadang banyak orang menyalahgunakan tentang arti kasih. Nah, saya ingin hari ini berbagi dengan Bapak Ibu, belajar kembali dari kebenaran firman. Tentunya bicara tentang kasih, 3 hal yang saya pelajari. Yang pertama, kasih itu bicara tentang kebenaran. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu betul-betul berkata, oh saya ingin hidup di dalam kasih, tentunya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena standar dari kebenaran di dalam Tuhan adalah firman. Jadi Bapak Ibu, kasih itu sebuah kebenaran. Sehingga kalau saudara ingin betul-betul hidup di dalam kasih, maka marilah kita belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan itu dengan konsisten, lalu praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan dikategorikan sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih, tentunya dinilai oleh Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu, bicara tentang kasih itu bicara tentang Allah. Alkitab katakan Allah itu kasih. Jadi bagi kita yang betul-betul berkata, oh saya ingin hidup saya mencerminkan kasih Tuhan, maka tentunya kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan bukan hanya secara teori, meskipun itu juga penting Bapak Ibu. Kita belajar Alkitab ini kita harus pahami dengan baik. Sebab itu saya selalu menganjurkan untuk jemaat belajar firman dengan benar. Bukan hanya sekedar membaca, apalagi mendengar penjelasan firman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maaf, karena tentunya untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang belajar firman Tuhan, kita juga harus menggalinya dengan benar. Saya selalu berkata dan saya selalu mengajar anak-anak rohani saya untuk mereka belajar firman dengan benar. Artinya jangan hanya sekedar mendengar apa kata orang, tapi kamu harus belajar dari sumber yang benar. Perhatikan orang-orang yang mempelajari Alkitab dengan baik. Karena kalau mereka belajar firman Tuhan dengan baik, tentunya hidupnya pun akan diwarnai dengan hal-hal yang baik. Firman itu sumber kebenaran. Firman itu adalah sesuatu yang bisa mengubah hidup seseorang. Jadi kalau orang itu belajar firman Tuhan dengan baik, tentunya hidupnya pun pasti akan bisa diteladani. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian, firman itu hidup, bisa mengubah kehidupan kita. Nah, untuk mempelajari siapa Allah yang sesungguhnya, kita harus belajar firman dengan benar. Dan tentunya bukan hanya belajar atau mengenali Tuhan secara teori. Tapi kalau kita ingin mengenal Tuhan dengan benar-benar secara pribadi dengan sempurna, maka Bapak Ibu kita pun harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Banyak-banyaklah berdoa, saudara, bangunlah mezbah doa. Dengan kita belajar firman, dengan kita membangun mezbah doa di hadapan Tuhan, maka saya percaya lama-kelamaan kita akan memiliki satu iman yang kokoh, iman yang kuat, karena kita akan mulai mengenali Tuhan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, di dalam hal bicara tentang kasih, tentunya bukan hanya sekedar bicara tentang kebenaran dan juga bicara tentang Allah, tetapi kasih itu juga adalah bicara tentang sebuah pengorbanan. Kasih yang benar itu harus disertai dengan sebuah tindakan. Sebab itu Bapak Ibu, kalau orang berkata, oh saya cinta kamu, saya sayang kamu, tetapi hidupnya tidak pernah memberikan sesuatu yang baik bagi orang yang dicintainya, tentunya itu sesuatu yang dipertanyakan, benarkah dia mencintainya?
Nah, ketika saya dengan saudara mengasihi, hidup di dalam kasih. Kalau saudara berkata saya mengasihi Allah, tentunya harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan kita juga mengasihi sesama kita. Tuhan selalu berkata, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya Bapak Ibu bahwa Tuhan mau ketika kita berkata saya mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena Alkitab dengan jelas katakan, kalau kamu berkata kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi saudaramu yang kelihatan saja kamu tidak kasihi, maka itu adalah omong besar. Itu sesuatu omongan yang kosong, ya. Kasihnya tidak benar. Sebab itu Bapak Ibu, kasih itu berkaitan dengan sebuah tindakan korban. Dan saya percaya kalau kita melihat di hari Natal banyak orang yang saling memberi, saling memberkati. Memang itu adalah sesuatu yang sebuah pengertian yang benar di dalam pengertian Natal. Karena Natal itu adalah kasih, dan kasih itu bisa dilihat, bisa dirasakan dari tindakan-tindakannya. Nah Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu dengan saya betul-betul ingin merayakan Natal dengan cara yang benar, maka rayakan dengan disertai hidup di dalam kasih. Hiduplah dalam kebenaran, kenali Tuhan dengan baik, melekat kepada Tuhan, dan marilah kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.